Sahabat, Markus pasal 12 ayat 41-44 yang bertutur tentang persembahan seorang janda miskin dan sejumlah orang kaya sering sekali dipakai sebagai nas persembahan di dalam kebaktian-kebaktian di gereja. Saking seringnya, pernah suatu kali ada seorang anggota jemaat atau umat yang memprotes pemakaian teks ini sebagai teks pengantar persembahan. Bagi dia, Markus 12 ayat 41-44 ini hanya akan membuat persembahan menjadi kecil. Kalau yang saya punya hanya 2 peser, memang akan mudah bagi saya untuk memberikan semuanya. Tapi kalau yang saya punya adalah 2 miliar, maka persoalan akan menjadi lain, kata anggota jemaat ini. Sahabat, pandangan saudara kita ini mengenai Markus 12 ayat 41-44 memang harus diakui mengandung kebenaran. Mengandung kebenaran berarti tidak seluruhnya benar. Nah, apa yang benar dan apa yang tidak benar dari pandangan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat teks ini secara dekat. Kalau kita membicarakan teks ini secara seksama, maka dari dalamnya kita akan menemukan mutiara-mutiara indah mengenai persembahan. Saya mencatat ada minimal 3 hal yang indah dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan memperhatikan bagaimana kita memberi persembahan. Markus 12 ayat 41 memberi kesaksian demikian. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memerhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Peristiwa yang diceritakan dalam teks kita ini terjadi di suatu tempat di bait suci yang disebut sebagai pelataran kaum perempuan. Di tempat itu ada tersedia 13 tempat persembahan dengan aneka macam tujuan. Tuhan Yesus duduk di sekitar pelataran itu dan memperhatikan bagaimana setiap orang memasukkan persembahan. Perhatikanlah bahwa Tuhan Yesus memperhatikan bukan apa yang diberikan, melainkan bagaimana setiap orang memasukkan persembahan. Ini hendak mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memperhatikan sikap dari sang pemberi persembahan, sikap dalam memberi persembahan. Tuhan Yesus lebih mementingkan sikap hati seseorang di dalam memberi persembahan. Nah, berbicara mengenai sikap, ada orang yang memberi persembahan secara asal-asalan atau tidak dengan persiapan yang baik. Persembahan yang diberikan tanpa persiapan. Ketika tiba saatnya memberi persembahan, maka ia baru mencari uang dari dompetnya, baru mengambil dan memberikan. Seseorang yang memberi persembahan langsung dari dompet tentu tidak harus berarti tidak sungguh-sungguh dalam memberikan persembahan. Ya, itu betul. Tetapi persembahan yang baik selayaknya dipersiapkan dengan baik dari rumah. Ini tidak hanya berlaku bagi persembahan materi seperti uang, melainkan dari semua persembahan yang diberikan. Puji-pujian, kesaksian, khotbah, dan lain-lain harus dipersiapkan dengan baik. Ingat, Tuhan Yesus menekankan bukan pertama-tama soal apa yang kita persembahkan, melainkan bagaimana kita mempersembahkannya. Sikap hati kita di dalam mempersembahkannya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.